Nama saya Arif Muhammad Firmansyah. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait aksi nyata untuk modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Adapun kegiatan aksi nyata di modul 1.4 ini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua mencoba membuat video terkait penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga mensosialisasikan materi budaya positif dalam kegiatan IHT yang dilaksanakan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran 2023-2024. Adapun materi yang saya sampaikan atau yang saya sosialisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya, diantaranya terkait bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri anak, kemudian bagaimana menyusun sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, juga menjelaskan terkait 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan terakhir bagaimana melakukan pendekatan kepada murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini saya menyampaikan satu
wawasan baru. Kebetulan dalam program pendidikan guru penggerak itu di dalamnya terdapat banyak sekali wawasan-wawasan atau informasi-informasi yang baru terkait dengan proses pembelajaran. Nah, kebetulan sekarang sudah berjalan satu modul, kurang lebih 2 bulan pelaksanaannya, dan salah satu hal yang harus atau menjadi tanggung jawab dari calon guru penggerak yaitu mensosialisasikan atau mendesiminasikan materi yang sudah didapatkan dalam bentuk aksi nyata. Dan aksi nyata ini juga nanti akan menjadi salah satu bahan untuk pemenuhan tugas untuk bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Nah, kebetulan materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan budaya positif, ya, budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, nanti akan kita diskusi bersama, saling memahami bagaimana implementasi atau penerapan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama kita pahami bahwa Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi pendidikan yang ini kemudian dijadikan dasar dari pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan tempat untuk bercocok tanam. Nah, yang diibaratkan bahwa sekolah itu adalah tempat bercocok tanam, yang dimana seperti halnya kalau kita bercocok tanam, tentu ada di dalamnya pemeliharaan, kemudian pemberian pupuk misalkan ya, kemudian pengamatan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dijadikan dasar kalau di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga akan memunculkan atau menumbuhkan karakter yang baik. Sebagai contoh, misalkan murid yang tadinya malas menjadi semangat, kemudian mampu menyerap pembelajaran dengan baik apabila lingkungan di sekitarnya itu terasa aman dan nyaman. Nah, ini dasar dari penanaman atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah ada 5 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Nah, ini konsep budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma. Di sini menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka yang perlu dirubah adalah kerangka acuannya. Nah, yang dimaksud dengan perubahan paradigma di sini adalah perubahan dari teori stimulus respon ke dalam teori kontrol. Nah, menurut teori stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini yang melandasi bahwa terkadang kita menganggap atau menginginkan murid atau siswa kita itu memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Padahal bisa saja siswa memiliki pandangan yang berbeda.
Nah, itu yang harus kita gali, bagaimana atau melihat dari sudut pandang siswa gitu terhadap suatu hal atau sebuah permasalahan gitu ya. Jadi dalam artian ketika ada siswa atau murid yang mungkin menurut pandangan kita berperilaku yang berbeda, nah bisa saja murid tersebut merasa bahwa perilaku saya baik-baik saja, kan gitu. Nah itu yang menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berubah di dalam teori kontrol bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, gitu ya. Kemudian menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif itu pasti ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, ketika siswa misalkan loncat pagar, contohnya, itu kan pasti ada tujuannya. Mungkin bukan semata-mata anak itu nakal, nah, tapi misalkan mau BAB gitu ya, karena di sini mungkin dia malu atau fasilitasnya tidak mendukung, akhirnya dia loncatkan gitu. Nah itu, jadi tidak selalu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh siswa itu dianggap sebagai perbuatan yang negatif. Itu yang harus dianalisis terlebih dahulu gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan paradigma yang menjadi dasar nanti bagaimana menjalin hubungan atau interaksi kita sebagai tenaga pendidik terhadap murid. Kemudian yang kedua, terkait dengan disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus adanya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal berasal dari luar dan bukan dari dalam diri pribadi. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin yang paling baik itu adalah disiplin yang muncul karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ingin menghindari hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, gitu. Ya, jadi disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana peran pendidik untuk menumbuhkan disiplin positif dan motivasi dari dalam diri? Dan ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kemudian oleh pemerintah dirumuskan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang melandasi kurikulum merdeka salah satunya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara terkait bagaimana menumbuhkan disiplin positif dan motivasi. Nah, tiga motivasi perilaku manusia itu, yang pertama tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, anak misalkan berperilaku
positif, tetapi semata-mata tujuannya biar tidak dihukum, gitu, bukan karena kemauan dari dalam dirinya. Nah, kadang ada siswa yang seperti itu, gitu ya. Dia mau melakukan sebuah perilaku yang positif karena memang semata-mata ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini hampir sama dengan untuk menghindari hukuman, sehingga ketika memang tidak ada reward atau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukan perilaku tersebut. Nah, yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita berusaha bagaimana agar siswa bisa memunculkan motivasi dan disiplinnya itu bukan karena faktor eksternal, tapi betul-betul dari dalam dirinya. Nah, ini nanti akan nyambung dengan konsep berikutnya. Nah, yaitu konsep terkait keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, nah ini satu ini juga baru bagi saya secara pribadi, baru mempelajari terkait apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, biasanya kita, terutama yang wali kelas, ya, karena kalau di SMP kan banyak ya gurunya ganti-ganti. Nah, itu biasanya wali kelas yang berperan. Kita sering misalkan ketika berdiskusi atau pembinaan wali kelas menyampaikan kepada siswa bahwa ini di kelas ini harus ada peraturan yang dipatuhi, gitu ya. Cuman biasanya kan hanya sekedar verbal saja, tidak tertulis. Dan tertulis yang kadang ya anak hari ini dikasih tahu, ya besok lupa lagi, gitu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk yang pertama, langkah pertama dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah diawali dengan penumbuhan budaya positif di dalam kelas, di dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, sekarang kita analogikan begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, sering kita mendengar ada peraturan wajib menggunakan helm ketika mengendarai motor. Itu adalah bentuk peraturan. Nah, ini kita rubah. Peraturan ini menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan tentang apa? Nah, keyakinan tentang keselamatan. Itu. Misalkan, jangan membuang sampah di kelas. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Keyakinannya? Keyakinannya keindahan, kebersihan. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas, gitu ya. Baik, secara analoginya, nah begini tahapannya ya. Jadi tahapannya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan peraturan kelas terlebih dahulu. Contoh di sini saya contohkan ada 4 peraturan kelas. Yang pertama, jangan telat masuk kelas. Yang kedua, tidak boleh mengobrol ketika guru menerangkan. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh berkata kasar di kelas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, peraturan-peraturan yang di nomor 1 itu hampir semuanya kalimat negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang, gitu. Nah, kita ubah dulu kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Contoh nomor 1, jangan telat masuk kelas. Berarti
positifnya masuk kelas tepat waktu. Tuh. Tidak boleh mengobrol ketika guru menerangkan. Berarti peraturan atau kalimat positifnya memperhatikan ketika guru menerangkan. Salah sedikit. Tipo ya. Memperhatikan guru ketika menerangkan. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak boleh berkata kasar di kelas. Berarti positifnya berkata sopan di dalam kelas. Nah, setelah menyusun peraturan dalam bentuk kalimat positif, ini kemudian dirumuskan ke dalam keyakinan kelas. Ya, nomor 1, masuk kelas tepat waktu. Berarti keyakinan kelasnya adalah tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, memperhatikan ketika guru menerangkan. Keyakinan kelasnya menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Maka keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, berkata sopan di dalam kelas. Maka keyakinan kelasnya selalu berperilaku dan berkata sopan antar teman dan guru. Nah, ini contoh ya, langkah-langkah untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah, supaya lebih jelasnya, saya sudah mencoba mensimulasikan proses bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas. Ini barangkali bisa diterapkan khususnya oleh wali kelas ya, karena kalau oleh guru mapel kan susah gitu ya. Kalau wali kelas kan berarti nanti siapapun guru yang mengajar di kelas tersebut maka harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah dirumuskan di kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Ini hari pertama kita masuk sekolah di tahun ajaran baru ya. Kalian sudah berada di kelas berapa? Kelas 9. Naik semua ya? Ya. Mudah-mudahan di kelas 9 semakin meningkat semangat dan motivasi belajarnya. Amin. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir? Arya. Dan apa? Kita doakan ya semoga sembuh. Amin. Nah, untuk mengawali pertemuan hari ini, Bapak tidak akan duduk ke materi, ya. Jadi kita hari ini akan berdiskusi bersama untuk membuat atau merumuskan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini yang nanti akan menjadi dasar atau pedoman kita dalam pembelajaran sehari-hari. Apa saja yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ya. Yang selama ini mungkin kita mengenal dengan istilah peraturan kelas, ya. Nah, ini akan kita coba rumuskan, kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Siap? Ya. Nah, ini akan Bapak bagikan ya. Jadi silakan nanti kalian tulis peraturan kelas yang ini kalian terapkan di kelas ini di kertas Covid ini ya. Berarti kan di sini ada bagian yang ada lemnya. Nah, kamu tuliskan di yang nggak ada lemnya. Ya, jadi agak dipegang aja dulu ya. Nah, ini satu bangku satu biar tidak terlalu banyak. Oh, ini ya. Jadi orang kaya. Disiapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan masing-masing bangku perwakilannya
untuk menempelkan peraturan kelas yang sudah disepakatinya di depan di kertas ini ya. Silakan. Nah, di sini kamu sudah menempelkan beberapa peraturan kelas yang sudah kamu sepakati dengan teman sebangku. Di sini kita lihat ya, nanti yang sama berarti tidak dituliskan 2 kali, gitu ya. Di sini sudah ada yang mengisi pertama saling menghormati. Nah, coba kalau saling menghormati, ini maksudnya peraturan apa keyakinan kelas? Keyakinan, oh ya, ini sudah bentuknya sudah kayak keyakinan kelas ya, kita kasih tanda keyakinan kelas. Sehingga nanti kalau misalkan ada yang masih peraturan, kita rubah menjadi keyakinan kelas, ya. Baik, kemudian berikutnya saling membantu sesama teman. Saling membantu sesama teman. Ini peraturan apa keyakinan kelas? Keyakinan. Kita lihat lagi, saling menghormati sudah. Nah, ini kita ambil satu, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, ini sudah keyakinan kelas apa peraturan kelas? Keyakinan kelas. Contohnya apa? Saling menghargai pendapat orang lain. Kalau misalkan ada yang menjawab pertanyaan, misalkan salah, jangan ditertawakan. Ya, namanya juga sedang belajar. Gitu. Harus menghargai pendapat orang lain meskipun salah. Ya, ini kan dibahas oleh ibu bapak guru di sini ya. Untuk ya, saling menghargai. Dilarang buang sampah. Nah, dilarang buang sampah di kelas. Oke, ini peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Ini kita rubah dulu menjadi kalimatnya positif. Ini kan negatif ya. Dilarang buang sampah di kelas. Berarti positifnya apa? Buang sampah Apa? Nah, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa coba kira-kira keyakinan kelasnya? Apa? Saling menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan kelas. Ya. Nah, di sini kita sudah merumuskan ya beberapa poin yang nanti akan menjadi keyakinan kelas di kelas ini. Ya, coba kita baca sama-sama. Yang pertama, saling menghormati. Kedua, saling membantu sesama. Tiga, saling menghargai pendapat orang lain. Saling menjaga kebersihan kelas. Disiplin dan menghormati guru. Baik. Nah, inilah keyakinan kelas dari kelas 9G. Tugasnya nanti kelima poin ini kamu buat dalam bentuk bagan, ya, bagan poster yang ukurannya besar yang terbaca, kemudian ditempel di kelas. Ya, nanti berbarengan dengan organigram kelas bisa, dengan jadwal pelajaran bisa. Yang penting keyakinan kelas ini bisa terbaca ya, dan setiap hari kamu bisa melihat ini, sehingga mudah-mudahan itu akan timbul motivasi dalam diri untuk
selalu patuh dan menerapkan keyakinan kelas ini selama kamu belajar. Ya, siap? Oke. Nah itu terkait tahapan untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah nanti setelah dirumuskan, maka nanti siswa membuat kurang lebih seperti ini dalam ukuran yang besar yang penting terbaca. Keyakinan kelas yang sudah tadi dirumuskan itu dirancang sedemikian rupa seperti halnya kalau misalkan kita akan membuat organigram kelas atau administrasi kelas ya. Biasanya kan ada jadwal pelajaran, jadwal piket, kemudian ada organigram kelas. Nah, bisa ditambah dengan keyakinan kelas. Di sini nanti dipajang atau ditempel di kelas yang terbaca setiap hari oleh siswa maupun oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, ini salah satu bagian dari penerapan budaya positif di sekolah ya, terutama di lingkungan kelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang harus dipahami juga terkait dengan penumbuhan budaya positif di sekolah, yaitu kita memahami bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, secara naluri manusia akan selalu mencoba untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Nah, di dalam konteks lingkungan sekolah, seorang pendidik harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini dalam hubungannya dengan berinteraksi dengan murid. Sebagai contoh, misalkan ketika ada murid yang mengambil makanan milik temannya, nah bisa saja dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, karena misalkan dia tidak memiliki uang jajan, ya, atau misalkan sudah habis tapi masih lapar, misalkan ya. Nah itu kan bukan semata-mata dia nakal gitu, tapi emang bener lapar misalkan ya. Itu kan harus dianalisis dulu gitu ya. Jadi ketika ada seorang perilaku negatif yang dilakukan oleh murid, nah bisa jadi ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah kita ambil contoh misalkan Ririn ya. Nah tahu Ririn ya. Nah Ririn itu dulu ketika awal waktu sebelum menjadi OSIS gitu ya, kita menganggap ini anak kok over gitu ya, dia over gitu. Kadang ada beberapa yang memiliki kecenderungan perilakunya itu adalah negatif karena berbeda dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita lihat perilakunya, kemudian juga sekarang sudah menjadi pengurus OSIS. Kalau saya secara pribadi, terlepas dari perilakunya, dia cukup memiliki tanggung jawab gitu. Dan ada kemungkinan kenapa dia berperilaku seperti itu, ya ada kebutuhan yang ingin dia penuhi terkait apa? Penguasaan gitu. Dia menganggap bahwa banyak teman-teman yang menganggap meremehkan gitu ya. Jadi nggak suka gitu dengan perilakunya, ngerasa wah dia kamu mah nggak mampu kayak gitu ya. Nah dia ingin membuktikan seperti itu. Nah itu dia terkadang sebuah perilaku itu muncul karena ada kebutuhan yang dia ingin penuhi. Bisa juga karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, sehingga perilakunya ingin menonjol biar apa? Biar diperhatikan oleh orang lain, kan gitu. Nah banyak murid-murid yang kadang seperti itu, gitu ya. Nah itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah nyambung dengan konsep berikutnya, yaitu terkait 5 posisi kontrol. Nah ini yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru mampu menempatkan di dalam posisi kontrol. Posisi kontrol di sini yaitu dalam hubungannya dengan berinteraksi dengan murid ya. Nah
menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka. Apakah sudah efektif, berpusat, memerdekakan murid, memandirikan murid, atau seperti apa. Nah, kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan. Jadi ini berlakunya universal ya, tidak hanya guru saja, tapi orang tua kalau di rumah atau misalkan atasan ketika di perusahaan ya, di mana kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini penjelasannya, seorang penghukum dengan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, ya, jadi pendekatan. Kemudian monitor atau pemantau, sekedar untuk mengawasi, ya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti akan bisa kita implementasikan melalui pendekatan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama terkait dengan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita mencoba melakukan pendekatan kepada murid dengan tidak lantas menyalahkan. Contoh misalkan dengan menggunakan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau contohnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau bisa juga misalkan, tidak ada manusia yang sempurna, kita semua pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya identitasnya biar stabil dulu. Dia tidak merasa sebagai orang yang terhukum, gitu, ya, atau terdakwa, gitu. Karena biasanya kalau sudah merasa terdakwa, ya dia akan turun, gitu ya, tidak mau terbuka. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya ada memvalidasi tindakan yang salah. Nah, contoh misalkan, coba kamu jelaskan kenapa kamu melakukan perbuatan seperti ini, maksudnya apa, tujuannya untuk apa, gitu ya. Kamu mungkin punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut, atau apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, seperti itu ya, itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, ya. Jadi kalau misalkan sudah awalnya sudah menyusun keyakinan kelas, nah kita bisa kembali ke situ ya. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelasnya, ya kita tanyakan kembali, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apa coba keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Misalkan kamu ingin jadi orang seperti apa, jadi biar anak berpikir. Nah, ini adalah 3 tahapan pendekatan segitiga restitusi. Ya, mungkin kalau di bimbingan konseling sudah diterapkan mungkin Bu ya, atau dengan istilah yang berbeda tetapi konsepnya sama,
gitu. Jadi ada pendekatan menggali lebih dalam terkait apa maksud dan tujuan anak melakukan hal tersebut, gitu. Jadi melihat dari sudut pandang murid atau yang melakukan perbuatan itu, ya. Nah, ini juga sudah saya coba simulasikan. Assalamualaikum, Bapak manggil saya. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Siva, setelah Bapak periksa hasil tugas seni budaya kemarin, kenapa tugas kamu tidak ada? Iya Pak, saya belum mengerjakan. Kenapa kamu belum mengerjakan? Saya pergi ke kantin Pak. Oh, begitu. Baik. Siva, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pergi ke kantin memang bukan perbuatan yang salah, ya. Tetapi coba kamu pikirkan lagi. Pergi ke kantin ketika jam pelajaran itu apakah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Iya Pak, perbuatan yang saya lakukan salah. Baik, sekarang Bapak tanya, kenapa kamu pergi ke kantin ketika jam pelajaran Bapak? Padahal kan Bapak sudah memberikan tugas untuk dikerjakan di kelas. Saya merasa tidak bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan, dan kebetulan ada teman saya yang mengajak saya ke kantin Pak. Sekarang kamu sudah menyadari bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, Nah, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? tanggung jawab dan disiplin. Bagus. Berarti untuk kedepannya, ketika diberikan tugas, apa kamu akan mengerjakan? Saya akan mengerjakan Pak, ketika saya tidak mengerti, saya akan menanyakan ke teman saya atau saya menanyakan ke Bapak. Baik. Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran yang bermakna dari perbuatan yang sudah kamu lakukan. Ya Pak, terima kasih. Revi, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Ya Pak, kemarin waktu ujian saya mencontek. Oke, coba kamu jelaskan kronologis kejadiannya. Ya Pak, kemarin saya membawa catatan kecil dalam lubang dan diketahui pengawas ulang. Oh begitu, baik. Bapak yakin bahwa tidak ada siswa yang sempurna. Ya, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu sudah bagus, sudah mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai bisa mencontek? Kemarin pelajarannya begitu sulit dan saya juga tidak belajar sebelumnya. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Menurut kamu, tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak, Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? keyakinan kejujuran. Baik, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan ketika ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan percaya kepada guru apabila saya belum mengerti tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak dan Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kamu. Terima kasih Pak.
Ya, jadi seperti itu kurang lebih menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Ya, secara teori memang terlihat mudah, gitu ya. Oh, saya paham tahapannya begini-begini. Tetapi memang dalam prakteknya atau dalam kenyataannya terkadang kita menghadapi kejadian-kejadian atau tanggapan yang mungkin di luar pemahaman kita. Nah, disinilah perlunya kita mengembangkan kemampuan kita dalam memahami karakteristik siswa. Nah, inilah yang menjadi dasar dari kurikulum Merdeka. Itu adalah salah satu cirinya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, meningkatkan ciri dan karakter murid, ya, menuntut mereka sesuai dengan kodratnya. Ya. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya betul-betul tertarik tadi dengan adanya keyakinan kelas. Sakti ini bagi saya jujur, karena selama ini kita percaya pribadi berjalan dengan kata harus jangan, ya, sementara kata-kata yang esensial untuk membentuk pribadi yang lebih dinamis dan halus tidak kepikiran begitu. Nah, terkait tadi keyakinan kelas, saya sangat setuju. Mungkin tugas wali kelas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Mariati, guru SMP Negeri 2 Jalaksana, juga pengajar praktik Angkatan 7 Kabupaten Kuningan. Setelah menyimak penyampaian tentang budaya positif oleh Pak Arif Muhammad Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan ke-8, saya melihat ada progres yang luar biasa dari Pak Arif, baik dari pemahaman materi maupun cara menyampaikannya, dan dari penyampaian budaya positif tersebut diharapkan khususnya bagi SMP Negeri 2 Jalaksana bisa membawa perubahan sesuai dengan yang diharapkan, bahwa guru penggerak bisa membawa perubahan dan kemajuan untuk minimal di sekolah yang bersangkutan. Saya melihat luar biasa progresnya, semakin hari semakin bagus baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Firmansyah, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Tanggapan saya terhadap materi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Arif cukup jelas dan menarik. Saya mendapatkan pengetahuan bagaimana menyusun sebuah kesepakatan kelas. Dan itu yang menarik bagi saya adalah terkait bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah dalam menggunakan pendekatan secara restriktif. Saya akan mencoba menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Yuniatun. Saya guru mata pelajaran IPA. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Pak Arif terkait budaya positif itu sangat jelas sekali dan sangat menginspirasi saya, sehingga saya menjadi tahu bagaimana teknik menerapkan kesepakatan kelas dan menghadapi permasalahan yang ada pada siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Semoga nanti materi ini akan saya coba implementasikan di dalam pembelajaran IPA nanti di kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Yerni Sitompul selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Jalaksana. Materi yang disampaikan oleh Pak Arif terkait budaya positif sangat jelas dan cukup bermakna. Sangat menginspirasi terutama bagi saya sebagai guru bimbingan konseling yang sering menghadapi permasalahan siswa. Ketika semua juga guru mengetahui bagaimana cara menghadapi permasalahan siswa, akan sangat membantu saya dalam menghadapi
dan menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Dan ketika dikaitkan dengan wali kelas, selaku wali kelas, dengan adanya budaya positif antara wali kelas dengan peserta didik mengadakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan atau keyakinan kelas, siswa-siswi mengalami perubahan di mana lebih mencintai lingkungannya dan lebih aktif di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dalam praktek penyusunan keyakinan kelas, saya merasa senang karena dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Saya jadi bisa menyampaikan gagasan dan ide terkait yang ingin saya terapkan di kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini dapat dipatuhi oleh seluruh siswa sehingga bisa belajar dengan nyaman dan tertib. Melalui praktek segitiga restitusi, saya jadi tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian, kita harus selalu mengingat keyakinan kelas dan mengajak teman yang lain untuk bersama-sama mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk refleksi kegiatan penyampaian materi terkait budaya positif yang saya sampaikan di sekolah saya dalam kegiatan IHT, pertama, penyampaian materi berjalan dengan lancar. Materi yang sudah saya dapatkan bisa disampaikan kepada rekan-rekan di sekolah saya, meskipun memang karena kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan IHT, jadi untuk durasi penyampaian tidak banyak, sehingga memang untuk tindak lanjut ke depannya mungkin akan diadakan pertemuan lanjutan yang khusus membahas terkait bagaimana langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas, kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi, jadi lebih jauh ataupun lebih dalam dilakukan dalam kegiatan praktek, jadi tidak hanya disampaikan secara teori saja.